jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh soal vektor bagian kelima, yaitu vektor satuan dan proyeksi ortogonal. Kita mulai dengan vektor satuan ya adik-adik. Di video-video sebelumnya sempat disinggung tentang vektor satuan. Vektor satuan adalah sebuah vektor yang panjangnya 1 dan dinotasikan sebagai E. Hal ini berarti panjang E sama dengan 1. Vektor satuan dari vektor A ditulis E, lalu vektor A kecil di sebelah kanan bawah ya. Atau bisa juga dituliskan dengan A lalu ada tanda seperti ini simbol di atas. Ya ini maksudnya adalah sama juga ya. Vektor satuan dari vektor A. Dengan rumus seperti ini adik-adik. Jadi vektor satuan dari vektor A sama dengan 1 per panjang dari vektor A dikali dengan vektor A itu sendiri. Atau bisa juga caranya vektor A dibagi dengan panjang dari vektor A itu sendiri. Contoh ya adik-adik. Tentukan vektor satuan dari vektor P, di mana vektor P-nya adalah min 1,3. Maka kita bisa menggunakan rumus di atas ini untuk menentukan vektor satuan dari vektor P. Kita cari terlebih dahulu ya, panjang dari vektor P. Jadi panjang dari vektor P adalah ini kita kuadratkan ya, terus kita tambah, lalu hasilnya diakar. Jadi min 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Ya, ini adalah cara mencari panjang vektor ya. Kita sudah pernah membuat ini ya di video-video sebelumnya. Min 1 dikuadratkan 1, 3 dikuadratkan 9. Akar 1 tambah 9 menghasilkan akar 10. Jadi, vektor satuan dari vektor P adalah 1 per panjang vektor P dikali dengan vektor P. Berarti 1 per akar 10 dikali dengan vektor P ini. Ya, kita buat dalam bentuk vektor kolom saja. Kemudian kita kali ya, ini kan sebuah konstanta yang dikalikan dengan vektor, berarti setiap anggota dari vektor ini dikalikan dengan konstanta ini. Jadi min 1 kali 1 per akar 10 menjadi min 1 per akar 10. 3 dikali 1 per akar 10 menjadi 3 per akar 10. Nah adik-adik ini bisa kita tuliskan dalam bentuk rasional ya. Kalau kita kalikan dengan akar 10 per akar 10 dia menjadi min 1 per 10 akar 10. Nah, saya tulis lagi dalam bentuk pasangan terurut ya. Akar 10 per akar 10 hasilnya 3 per 10 akar 10. Nah adik-adik inilah vektor satuan dari vektor P ini ya. Nah adik-adik kita coba buktikan ya bahwa dia adalah vektor satuan dari vektor P. Dengan cara kita mencari panjang dari vektor satuan ini. Kalau panjangnya 1 berarti terbukti ya adik-adik bahwa dia merupakan vektor satuan. Karena vektor satuan panjangnya itu 1. Ya, kita masukkan ke dalam akar, kemudian kita kuadratkan ya. Jadi min 1, kita pakai yang ini aja, min 1 per akar 10 dikuadratkan, ditambah 3 per akar 10 dikuadratkan. Min 1 dikuadratkan 1, akar 10 dikuadratkan jadi 10 ya. 3 dikuadratkan 9, akar 10 dikuadratkan 10. Ini kalau ditambah jadi 10 per 10.
Nah, akar 10 per 10 itu adalah akar 1. Jadi akar 1 itu 1 ya adik-adik. Terbukti ya adik-adik bahwa panjang dari vektor ini adalah 1. Oke, kakak punya satu contoh lagi untuk vektor satuan. Tentukan vektor satuan dari vektor Q, yaitu 1,2, min 2. Nah, berarti vektor Q ini terletak di R3 ya, karena ada 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Berarti kita dapat menggunakan rumus vektor satuan, yaitu ini ya, E vektor Q sama dengan 1 per panjang dari vektor Q dikali vektor Q. Nah, kita cari langsung aja di sini adik-adik ya. Jadi 1 per, ini kita cari panjangnya, berarti kita buat akar begini. Masing-masing ini dikuadratkan ya. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Ya, inilah cara mencari panjang vektor ya. Kita sudah pernah ulang-ulang bikin ini di video-video sebelum ya. Kemudian dikali dengan vektor Q. Tulis vektor ini dalam bentuk vektor kolom saja. Oke. Nah, tinggal kita kerjakan ya adik-adik. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, min 2 dikuadratkan 4. Nah, ini jadi 9 ya. Akar 9 berapa tuh adik-adik? 3 ya. Jadi 1 per 3 dikali vektor kolom ini. Jadi sekarang tinggal dikaliin aja ke masing-masing komponen vektor ya, 1 per 3-nya ini. Jadi 1 per 3 kali 1 jadi 1 per 3. 1 per 3 kali 2, 1 per 3 kali min 2. Nih, saya balikin lagi dalam bentuk pasangan terurut. Jadi inilah vektor satuan dari vektor Q. Nah, adik-adik kita buktikan ya kembali bahwa yang kita dapatkan ini merupakan vektor satuan. Ya, kita cari panjang dari vektor satuan ini ya adik-adik. Jadi akar dari 1 per 3 dikuadratkan ditambah 2 per 3 dikuadratkan ditambah min 2 per 3 dikuadratkan. Ini jadi 1 per 9, ini jadi 4 per 9, min dikuadratkan positif ya, jadi 4 per 9. 1 tambah 4 tambah 4, jadi 9 per 9. 9 per 9 itu 1 ya, jadi akar 1 adalah 1. Jadi terbukti ya adik-adik bahwa ini panjangnya satu satuan, jadi betul ini adalah vektor satuannya. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut yuk ke yang namanya proyeksi ortogonal. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya, apa sih pengertian dari proyeksi. Proyeksi merupakan cara pandang terhadap objek dalam ruang dimensi 3, dalam gambar di ruang dimensi 2. Nah, kalian sudah pernah tentunya mendengar istilah proyeksi ya, ketika kalian mempelajari bangun ruang. Proyeksi itu untuk apa sih adik-adik? Untuk mempermudah kita melihat objek yang terletak di ruang dimensi 3. Pada proyeksi vektor, objek yang dioperasikan berupa vektor, baik panjangnya atau vektor itu sendiri. Nah, jenis-jenis proyeksi ada proyeksi ortogonal, proyeksi aksonometri, proyeksi miring, dan juga proyeksi perspektif. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah proyeksi ortogonal. Yuk kita lihat pengertian dari proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah cara pandang mata pada sebuah objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar. Kata ortogonal itu sendiri memiliki makna yang berhubungan dengan sudut tegak lurus atau 90 derajat.
Jadi di sini kakak punya dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B, dengan sudut di antara kedua vektor adalah theta. Nah, bagaimana proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B? Maka caranya, dari ujung vektor A, kita tarik sebuah garis yang tegak lurus dengan vektor B. Dan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah vektor C ini adik-adik ya, yang terletak pada vektor B. Jadi maksudnya, vektor A, kalau kita proyeksikan pada vektor B ini, dia adalah vektor C yang kuning ini nih adik-adik. Jadi C adalah vektor proyeksi A pada B dan bisa disimbolkan dengan simbol seperti ini ya, proy, lalu ada vektor B kecil di kanan bawah ya, kemudian vektor A. Nah, ini kan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, sekarang kita akan melihat proyeksi ortogonal vektor B pada vektor A. Jadi, vektor B ini juga bisa ya diproyeksikan terhadap vektor A. Gimana nih caranya nih? Caranya sama kayak tadi, ujung vektor B kita tarik garis yang tegak lurus dengan vektor A. Dan proyeksi vektornya adalah vektor C ini adik-adik yang warna kuning, yang terletak pada vektor A. Ya, jadi vektor C yang adalah vektor proyeksi vektor B pada vektor A disimbolkan dengan dibalik ya adik-adik. Jadi proy, lalu vektor A kecil, kemudian vektor B. Nah, adik-adik ada beberapa proyeksi ortogonal yang bisa ditentukan, yaitu yang pertama proyeksi skalar ortogonal. Nah, adik-adik, dalam proyeksi skalar ortogonal, hasil yang diperoleh adalah besar dan juga arah dari vektor C terhadap vektor B. Jika proyeksi skalar ortogonalnya positif, maka vektor C searah dengan vektor B. Contohnya yang ini adik-adik. Nah, ini C-nya atau proyeksi vektornya itu searah dengan vektor B. Ya, maka nilai proyeksi skalarnya pasti positif. Negatif jika vektor C berlawanan arah dengan vektor B. Seperti ini adik-adik. Ini menandakan bahwa proyeksi skalarnya pasti negatif. Ya, jadi, jika proyeksi skalarnya negatif, maka menandakan bahwa vektor C atau proyeksi vektornya itu berlawanan arah dengan vektor B. Jika besarnya 0, maka vektor A tegak lurus dengan vektor B. Nah, ini dia vektor C-nya. Kalau besarnya 0 ya. Oke, sekarang kita mau lihat rumusnya untuk proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B, yaitu dapat dihitung dengan cara vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B. Sedangkan proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A dapat dihitung dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A. Dan yang harus diperhatikan ada catatan yang pertama, bentuk A dot B artinya perkalian skalar ya adik-adik yang kita sudah pernah pelajari di video sebelumnya, atau dot product. Dan sesuai sifat perkalian skalar yaitu A dot B sama dengan B dot A. Ya, sifat yang komutatif, sedangkan lambang ini adalah untuk panjang vektor B. Yang kedua, trik mengingat rumus yaitu tergantung kata pada. Vektor setelah kata pada itu selalu menjadi pembagi. Ya, contohnya ini. Kalau proyeksi A pada B, maka B-nya yang jadi pembagi. Ya, kalau proyeksi B pada A, maka panjang vektor A yang jadi pembagi. Oke, di sini kakak kasih contoh ya. Diketahui vektor A adalah 8i dikurang 4j tambah k dan vektor B adalah 4i tambah 2j tambah 3k. Tentukan proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A. Nah, rumusnya ini yang tadi ya adik-adik. Kalau B pada A berarti panjang vektor A yang menjadi pembagi ya. Nah, di sini kita cari A dot B-nya dengan menggunakan rumus dot product ya adik-adik. Jadi caranya setiap komponen yang bersesuaian, jadi kalau komponen pertama itu dikaliin ya
kemudian ditambah dengan perkalian dari komponen kedua. Jadi, di sini untuk I ada 8, kemudian untuk I 4 ya. Jadi 8 dikali 4 ditambah dengan min 4 ya sebagai J-nya untuk di A. Kita kali dengan 2 ya sebagai J di vektor B. Kemudian ditambah, ini berarti 1 ya kalau cuman K begini. Jadi 1 dikali dengan 3. Nah, inilah dot product dari A dan B. Kemudian kita bagi dengan panjang dari vektor A. Caranya, akar dari 8 kuadrat ditambah dengan min 4 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Nah, inilah cara mencari proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A. Kita lanjutkan ya adik-adik, 8 kali 4, 32, min 4 kali 2, minus 8, 1 kali 3, 3. 8 kuadrat 64, min 4 kuadrat positif 16, 1 kuadrat 1. Nah, 32 kurang 8, 24 tambah 3, 27. 64 tambah 16, 80 tambah 1, 81 ya. Jadi akar 81, 9. 27 dibagi 9, 3. Nah, adik-adik, inilah proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A. Oke, adik-adik, jenis yang berikutnya adalah proyeksi vektor ortogonal. Untuk proyeksi vektor ortogonal, objek pada proyeksinya adalah vektor itu sendiri. Dan rumus untuk menghitung proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B adalah A dot B dibagi panjang B dikuadratkan, kemudian hasilnya dikalikan dengan vektor B. Jadi mirip-mirip dengan yang tadi proyeksi skalar, trik mengingat rumus yaitu vektor yang terletak setelah kata pada. Jadi ini kan A pada B, maka yang jadi pembagi itu adalah B, kemudian vektor yang dikalikan terakhir itu juga adalah vektor B. Dan hasilnya itu berupa vektor ya adik-adik, karena kan proyeksi vektor. Jadi ini nanti hasilnya akan berupa vektor. Otomatis vektor juga memiliki panjang ya. Adik-adik, panjang proyeksi vektor ortogonalnya dapat ditentukan dengan cara vektor yang didapat ini kita cari gitu panjangnya dengan menggunakan rumus biasa. Atau kita dapat menggunakan rumus ini ya, panjang proyeksi vektor ortogonalnya dapat menggunakan, kalau kita lihat ini rumus yang tadi ya, rumus proyeksi skalar, tapi diberikan tanda mutlak ya adik-adik, ini tanda mutlak ya adik-adik. Artinya panjang proyeksi vektor ortogonal nilainya selalu positif ya, jadi berkaitan dengan proyeksi skalar ya adik-adik. Cuman untuk panjang pasti harus nilainya positif ya adik-adik. Nah, contohnya adalah ini. Diketahui ada dua vektor A dan vektor B. Ya, ini vektor di ruang 3 berarti ya, karena ada 3 komponen. Tentukan proyeksi vektor A pada vektor B dan panjang proyeksi vektor tersebut. Oke, ini rumus proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Oke adik-adik, kita cari ya. Jadi A dot B, berarti ini tinggal kita kaliin aja nih. 3 kali 2, min 2 kali min 1, 4 kali 1 ya. Kemudian hasilnya ditambah. Jadi 3 kali 2 ditambah min 2 kali min 1 ditambah 4 kali 1 per panjang dari vektor B. Berarti akar dari 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dan jangan lupa adik-adik dikuadratkan lagi. Ya. Setelah itu dikali dengan vektor B. Vektor B-nya adalah 2 min 1, 1. Nah, ini kita cari adik-adik ya. 6. Nah, ini kita cari adik-adik 6. Ini jadi 2 ya. Jadi positif ya. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 4, 12 ya adik-adik. 12 per. Ini kan akar ya adik-adik. Tapi kan dikuadratkan ya. Dengan kata lain, kita dapat coret aja nih ya. Akar dengan kuadrat ini. Sehingga tinggal yang di dalam akar ini adik-adik ya. Yaitu 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi 4 tambah 1 tambah 1, 6 ya.
12 bagi 6, 2. Jadi kita tinggal kaliin aja ya, 2-nya ini. Jadi 2 kali 2, 4. 2 kali min 1, min 2. 2 kali 1, 2. Nah adik-adik, inilah proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Jadi kita sudah menjawab yang ini ya. Sekarang panjang proyeksi vektor ini adik-adik ya. Sekarang panjang proyeksi vektor tersebut. Oke, rumusnya adalah yang ini tadi. Ya, kita cari A dot B. Tadi A dot B kita sudah dapat 12 per panjang B. Panjang B rumusnya kan akar dari ini ya. Jadi tadi kan yang di dalam akar ini kan 6 ya. Kita munculkan lagi akarnya. Karena ini kan cuman panjang vektor B, nggak pakai kuadrat ya. Jadi tetap ada akarnya. Kemudian diberikan tanda mutlak. Kemudian ini kita rasionalkan. Jadi 12 per akar 6 kali akar 6 per akar 6. Jadi seperti ini. Ya kan? Kemudian kita sederhanakan lagi. Jadi 12 bagi 6, 2 akar 6. Karena sudah positif ya, berarti ini jawabannya. Jadi sudah terjawab ya adik-adik untuk panjang proyeksi vektor. Nah adik-adik, ada cara lain untuk menentukan panjang proyeksi vektornya. Caranya adalah, kan vektor proyeksinya adalah ini kan ya, 4 min 2, 2. Kita cari aja panjangnya. Jadi akar 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya, 4 kuadrat 16. 16 tambah 4 ya, 20 tambah 4. 24. 4-nya dikeluarin dari akar, jadi 2 akar 6. Jadi sama aja ya adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini ya penjelasan tentang vektor satuan dan juga proyeksi ortogonal. Jangan lewatkan video pembahasan dan latihan soal tentang vektor satuan dan proyeksi ortogonal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.